Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah la haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Jadi langsung saja kita masuk ke hadis berikutnya karena ini lumayan banyak. Ya, 2 halaman. Langsung saja. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu Syekh Muhammad bin Abi Bakar al-Masyhur bil Usfuri rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi sa'iri salihina wa bi ulumi masyayikhina fid dharain amin ya rabbal alamin. Al-haditsu as-sadisu wa salasuna, hadis yang ke-36. An Ali ini bin Abi Thalib bin karramallahu wajhahu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna fatihatal kitabi wa ayatal kursiyyi wa ayataini min ali imrana. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahidallahu annahu la ilaha illahu ila qaulihi innad dina indallahil islamu wa qulillahumma malikal mulki ila qaulihi bighairi hisabin lamma aradallahu ta'ala ayyunazzilaha ta'allaqna bil arsy faqulna atuh bituna ila ardika wa ila man yu'sika qala Allahu ta'ala wa izzati wa jalali la yaqra'ukunna ahadun min ibadi dubura kulli salatin illa ja'altu al-jannata maswahu ay ma'wahu wa maqamahu wa illa askantuhu hadiratal qudsi wa illa nadartu ilaihi kulla yaumin sab'ina nadratan wa illa qadaitu lahu kulla yaumin sab'ina hajatan adnaha al-maghfiratu wa illa a'addayu itu wa illa a'adtuhu min kulli aduwin wa illa nasartuhu. Hadisnya cukup panjang ya. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Sesungguhnya beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Fatihahnya Al-Quran, kemudian ayat kursi dan 2 ayat dari surat Al-Imran dari ini syahidallahu annahu la ilaha illahu sampai inna dina indallahil islam, ya, dari ayat 18 sampai ayat 19. Ya, kalau diartikan syahidallahu annahu la ilaha illahu, Allah itu bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Sampai yang inna dina indallahil islam, sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah itu hanyalah Islam. Nah, kemudian ayat qulillahumma malikal mulki, katakanlah ya Allah zat yang maha merajai semua kerajaan, surat Al-Imran ayat 26 sampai firman Allah Ta'ala bighairi hisab. Ya, bighairi hisab artinya itu tanpa hitungan atau ya tanpa hitungan atau tidak terbatas. Surat Al-Imran ayat 27, berarti 2 ayat juga. Nah, surat Al-Fatihah, ayat kursi, 2 ayat dari surat Al-Imran yang pertama dan yang kedua tadi, ketika Allah hendak menurunkan surat-surat tadi dan ayat-ayat tadi, ayat-ayat dan surat tadi itu bergelantungan di arsy, ya, bahasanya bergelantungan sih. Untuk hakikatnya wallahu a'lam, tapi di sini redaksinya itu ta'allaqna, mereka itu bergelantungan di arsy sambil berkata, ya Allah, Engkau itu mau menurunkan kami di bumimu dan kepada orang yang selalu bermaksiat kepadamu, kami enggak mau. Nah, bahasanya seperti itu. Nah, kemudian Allah Ta'ala berfirman, demi keagunganku atau demi kebesaranku dan keagunganku, tidaklah ada seseorang dari hambaku yang membaca kalian di setiap akhir sholat kecuali pasti balasannya itu aku jadikan surga sebagai tempat kembali mereka serta sebagai makom atau kedudukan mereka. Jika tidak, maka saya akan tempatkan dia di tempat yang mulia. Jika tidak, maka saya akan memandang kepadanya setiap harinya 70 kali pandangan. Jika tidak, maka saya akan penuhi setiap harinya 70 kebutuhan dia, yang mana paling rendah dari kebutuhannya adalah ampunan. Jika tidak, maka saya akan lindungi dia dari segala macam musuh. Jika tidak, maka saya akan menolongnya. Itu untuk hadisnya. Kemudian untuk kisahnya,
Waruwiya an Wahbin Waruwiya an Wahbini bni Munabbih. Ada yang Munabbih, ada yang Munabbah. Ini sudah pernah saya bahas ya. Qala inna wahidan minal hawariyina yuqalu lahu Nauf. Naufu atau Naufun maksud saya seperti itu. Saya nggak tahu ini isim ghairu munsharif atau tidak ya. Tapi di sini saya baca Naufu, saya jadikan isim ghairu munsharif. Kenapa? Karena pada zamannya Nabi Isa itu kan masih belum begitu terkenal bahasa Arab ya. Jadi bahasanya itu masih ajam. Jadi Naufu ya, yuqalu lahu Naufu atau yuqalu dikatakan lahu bagi orang tadi Naufu apa Nauf. Namanya itu Nauf gitu. Nah, azama ala dhihabi ila maliki farisa wa ayyatuhu ilal imani fahadara ala babi madinati maliki farisa. Kok agak ribet ya. Faro'a gilman atau gilman seingat saya. Faro'a gilmanan yal abuna al Ka'bah. Nah, artinya, jadi diriwayatkan dari Sayyidina Wahab bin Munabbih atau Munabbah, beliau berkata, ada salah seorang hawariyin atau hawariyun pengikutnya Nabi Isa yang namanya itu Nauf. Nah, Nauf ini berkeinginan untuk pergi ke Raja Persia, sekaligus mengajaknya untuk beriman. Nah, ketika Nauf ini sudah sampai di pintu kota Malik atau Mulki Faris bisa sih, ke pintu kotanya Raja Persia atau ke pintu kota kerajaan Persia. Jadi ini bisa ala babi madinati Mulki Farisa, bisa juga ala madinati Maliki Farisa. Farisa ya, isim ghairu munsharif kan, atau Farisin. Ya, silakan dikoreksi ya. Nah, ketika sudah sampai di depan pintu kota kerajaan atau pintu kota Raja Persia, Nauf ini melihat banyak anak-anak yang sedang bermain ka'bun ini mata kaki ya. Pokok intinya itu permainan yang ada unsur kakinya, seperti itulah. Mungkin sepak bola, nggak tahu juga ya. Faman ghalaba ya'khudu arba'ina dirhaman. Fanadara Naufu al-Hawariyu ila wajhil gilmani fa'alima libahum ya wa dakhala bainahum faghalaba ala jami'ihim. Nah, selanjutnya tadi permainan yang mengandalkan kaki. Nah, siapapun yang menang itu akan mendapatkan 40 dirham. Di sini Nauf al-Hawari itu memperhatikan ke ekspresi para anak-anak sehingga dia itu sudah tahu bagaimana aturan mainnya, sehingga Nauf al-Hawari ini ikut ke permainan tersebut dan ternyata dia itu mengalahkan semua anak-anak tadi ya jelas ya, namanya sudah tua ya. Wa kana bainahum ibnu waziri faqala lahu ayyuhas syaikhu intalik ma'i ila manzilina faqala lahu Naufu al-Hawariyu idhab ila abika fasta'dan ista'dana yasta'dinu fasta'din minhu fangtalaqa an gulamu ila abihi faqala lahu ya abati kunna nal'abu fahadara syaikhun kabirus sinni wala iba ma'ana wa ghalaba jami'ana fata'ajjabtu min ilmihi fada'autuhu ilal manzili fa'aba wa qala li idhab wasta'din min abika faqala abuhu ya bunayya idhab wa'ti bihi qala faraja'a ila syaikhi wa utiya bihi. Artinya, nah, di antara anak-anak tadi itu ada anaknya menteri. Nah, kemudian anaknya menteri itu ngomong, wahai syekh, ayo kita ke rumah saya. Ya, saya ajak Anda ke rumah saya. Nah, Nauf al-Hawari ini mengatakan, nak, kamu pergi dulu ke ayahmu, minta izin dulu. Nah, si anak tadi, anaknya menteri itu pergi ke ayahnya, ya, menemui ayahnya, kemudian dia berkata, wahai ayah, kami tadi itu main, ya, ceritanya kami itu sedang main, tiba-tiba ada orang tua yang ikut main bersama kami dan dia itu mengalahkan kami semua. Nah, saya itu kagum dengan keilmuannya. Dia kok
tiba-tiba itu bisa tahu aturan mainnya dan bisa mengalahkan kami semua. Itu yang buat saya kagum. Makanya orang tua tadi itu saya ajak ke rumah, tapi dia itu menolak dan mengatakan pergilah kamu dan minta izin ke ayahmu dulu. Nah kemudian si ayahnya anak atau si menteri tadi mengatakan, wahai anakku, kalau begitu pergilah dan ajak dia ke sini. Nah kemudian rawi di sini melanjutkan ceritanya. Kemudian si anak tadi itu kembali ke Nauf al-Hawari dan dia mengajak Nauf al-Hawari ke rumahnya. Falamma dakhala asy-syaikhu ad-dar. Nah, sekarang konteksnya itu bukan Nauf al-Hawari ya, tapi syekh. Kita ganti syekh. Tapi intinya ya sama orangnya ya. Falamma dakhala asy-syaikhu ad-dar qala bismillah wa kanat ad-daru mamlu'atan minasyayatini faharabu kulluhum. Nah, ketika syekh tadi atau Nauf itu masuk ke dalam rumah, dia itu mengatakan bismillah dengan menyebut nama Allah. Nah, ternyata rumah tersebut itu penuh dengan setan. Nah, setelah dibacakan bismillah, setan-setan tadi itu berhamburan meninggalkan rumah. Falamma wada'a sahibud dari ma'idatan baina yaday syaihi fa aqbalat asyayatinu kulluhum liya'kulu kama kanu ya'kuluna ma'ahum. Faqala asy-syaikhu inda ibtida'il aqli bismillahi fafarat asyayatinu kulluha wa kharaju minad-dari haribin. Nah, di sini ketika tuan rumah itu menyajikan hidangan di hadapan syekh, nah kemudian setan-setan semuanya itu berdatangan kembali untuk ikut makan bersama penghuni rumah. Nah, ternyata syekh tadi atau Nauf itu ketika mau makan dia itu mengucapkan bismillah, sehingga setan tadi itu kembali lari dan meninggalkan rumah dalam kondisi terbirit-birit. Nah, falamma faragu min akli ta'ami qala al-waziru syaihi akhbirni man anta inni ra'aitu minka ajaiba lam araha min ahadin qat hina dakhalta ad-dara harabat asyayatinu wa wada'tu al-ma'idata wa lam yakun lana sabilun ila ta'ami wahdana wa kanu ya'kuluna ma'ana awwalan faharabu fa'alimtu anna laka sya'nan fa akhbirni wa la taqtum anni. Nah, sampai mana tadi? Nah, ketika sudah selesai makan, si menteri tadi itu bertanya kepada syekh, beritahu saya siapa Anda, karena saya melihat Anda itu kok kayaknya punya banyak keajaiban yang belum pernah saya lihat dari siapapun. Ketika Anda tadi sudah masuk rumah, setan-setan itu sudah mulai berhamburan. Ketika saya tadi meletakkan hidangan, kami itu tidak bisa makan kecuali bersama setan ya. Akan tetapi semenjak Anda itu datang dan ikut makan bersama kami tadi, setan-setan itu pada berlarian. Maka saya itu tahu bahwa Anda itu punya sesuatu ya, punya sesuatu. Tolong beritahu saya, jangan ditutup-tutupi. Faqala asy-syaikhu na'am ukhbiruka wa la tukhbir ahadan bi amri illa bi idni. Faqabila al-waziru wa ja'ala ahdan wa wasiqatan. Faqala asy-syaikhu inna ruhallahi Isa alaihi salamu ba'atsani ilaikum wa ila malikikum ya bi an ad'uwakum ilallahi ta'ala wa ilal islami. Nah, kemudian Syekh tadi mengatakan, oke, baiklah, saya akan memberitahu Anda, akan tetapi jangan beritahu siapapun mengenai saya ini kecuali saya kasih izin. Nah, kemudian si menteri itu menyepakati atau menerima dan mereka itu membuat perjanjian ya. Wajah anak ahdan membuat janji wasikotan itu ya semacam mungkin dokumen ya atau tanda tangan resmi tertulis ya. Nah, kemudian Syekh tadi mengatakan sesungguhnya roh Allah atau Nabi Isa alaihissalam itu mengutus saya kepada kalian dan kepada raja kalian supaya saya itu mengajak kalian itu kepada Allah Ta'ala dan kepada agama Islam. Wa anta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa taj'alu asnamakum wa awsanakum finnari. Qala lahu al-waziru sifli ilahaka. Qala Allahul ladzi la ilaha illa huwal ladzi khalaqaka wa razaqaka wa yuhyika wa yumituka. Qala fa amana bihi wa sadaqa wa katama imanahu.
Kemudian ajakan saya itu juga kalian itu supaya menyembah Allah Ta'ala, tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Kemudian kalian itu jadikan kalian jadikan berhala-berhala kalian dan sesembahan kalian itu ke dalam neraka. Intinya itu berhala kalian dan sesembahan kalian yang sekarang itu akan membuat kalian itu masuk neraka. Intinya seperti itulah. Nah, kemudian si menteri itu berkata, oke, kalau begitu deskripsikan kepada saya siapa Tuhanmu. Kemudian Syekh tadi atau Nauf mengatakan, Tuhan saya adalah Allah, zat yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Dia yang menciptakan Anda, memberi rezeki Anda, menghidupkan Anda, dan mematikan Anda. Nah, kemudian rawi melanjutkan ceritanya. Kemudian wazir atau menteri tadi itu beriman kepada Allah. Dia benar dalam imannya dan menyembunyikan keimanannya. Ya, masih disembunyikan. Wa kana yaumun minal ayyami hadara man indal maliki hazinan abusan faqala asyaikhu ayyuhal waziru araka hazinan abusan fama husnuka qala mata birdaunu al maliki birdaunul maliki wa kana yaktabuhu wa la yaktabu ghairuhu wa kana yuhibbuhu hubban syadidan min jami'i malihi fajalasa al-maliku hazinan alaihi. Nah, suatu hari seseorang yang di sisi raja, ya maksudnya menteri tadi ya, itu hadir, tapi dia itu hadirnya itu dalam kondisi galau dan bergerut ya, atau mengerutkan dahi. Ya, kemudian Nauf atau Syekh tadi bertanya, wahai menteri, Pak Menteri, saya lihat Anda ini kok kayaknya galau dan berkerut. Apa yang membuat kegalauan Anda atau apa yang membuat Anda galau? Kemudian si menteri tadi itu menjawab, jadi gini Syekh, jadi kudanya raja itu telah meninggal dunia, kuda yang mengangkut barang-barang ya. Nah, kuda ini itu selalu ditunggangi oleh raja dan tidak pernah ditunggangi oleh siapapun. Dan raja itu sangat mencintai kudanya tadi ya dibandingkan hartanya yang lain. Nah, gara-gara itu raja tadi itu duduk termenung galau ya. Qala asyaikhu in talik ilal malik fa akhbirhu anna indi dhaifan yaqulu in ata'ani al maliku fima aqulu uhyi birdaunahu ya birdaunahu. Fantalaqa ar-rajulu masrurun ilal maliki faqala ayyuhal maliku inna indi dhaifan qad ra'aitu minhu ajaiba wa akhbarahu qissatahu wa ilmahu wa qala yaqulu in ata'ani al-maliku fima aqulu uhyi birdaunahu bi'nillahi ta'ala faqabila al-maliku faraja'a al-waziru ila syaihi wa qala innal malika muti'un ilaika wa yad'uka. Nah, sampai mana tadi terjemahnya? Oh ya, kemudian Syekh tadi atau Nauf itu mengatakan, oh Pak Menteri, kalau begitu tolong Anda temui raja, kemudian beritahu raja bahwa gini, saya itu punya tamu, yang mana tamu saya ini mengatakan jika raja mau patuh kepada apa yang saya ucapkan, maka insya Allah akan saya hidupkan kudanya tadi. Nah, kemudian menteri tadi atau laki-laki tadi itu menemui raja dalam kondisi senang ya. Kemudian mengatakan, wahai raja, saya itu punya tamu yang saya lihat dia itu punya banyak keajaiban. Nah, kemudian si menteri tadi itu menceritakan kisahnya si Nauf atau kisahnya Syekh tadi dan keilmuannya. Nah, kemudian menteri tadi itu juga mengatakan, jadi gini raja, tamu saya tadi itu mengatakan jika raja itu mau patuh kepada apa yang saya ucapkan, maka saya akan menghidupkan kudanya raja dengan izinnya Allah Ta'ala. Nah, kemudian si raja tadi itu setuju. Kemudian si menteri tadi itu kembali ke Syekh dan mengatakan sesungguhnya raja itu siap patuh kepada Anda dan raja itu mengundang Anda. Falamma hadara inda babin maliki wa arada ayyadkhula daral maliki qala bismillahi falam yabqa fi daril maliki syaitanun falamma dakhala qala al maliku ayyuha syaikhu balagoni annaka tuhyil mauta fa ahyi birdauni hada. Nah, ketika Syekh atau Nauf tadi itu
datang di depan pintu raja atau pintu kerajaan dan dia itu hendak masuk, dia mengatakan bismillah, ya jelas ya, semuanya bismillah. Ya ini sekaligus ijazah ya buat kita semua. Apa-apa kalau kita mau melakukan sesuatu bismillah. Angkat HP bismillah, buka kitab bismillah, menyalakan rekaman bismillah. Semuanya serba bismillah ya. Nah, sehingga tidak ada satupun setan yang tersisa di rumah tersebut. Nah, ketika sudah masuk, si raja tadi itu mengatakan, "Wahai Syekh, telah sampai kepada saya bahwa Anda ini katanya bisa menghidupkan makhluk yang sudah mati. Kalau begitu hidupkan kuda saya yang mati ini." Nah, kemudian qala asy-syaikhu in ata'tani fi ma aqulu uhyi birdaunaka biidnillahi ta'ala. Faqala al-maliku sam'an wa ta'atan marra bima syi'ta. Ya, saya baca marra bima syi'ta ya. Nah, kemudian si syekh tadi mengatakan, "Wahai raja, jika Anda patuh dengan apa yang saya ucapkan, saya akan menghidupkan kuda Anda dengan izinnya Allah Ta'ala." Kemudian si raja tadi mengatakan, "Oke, sam'an wa ta'atan, saya siap sesuai dengan perintah Anda." Faqala asy-syaikhu hal laka auladun? Faqala innali aban wa zaujatan wa laysa li ahadun ghairuhuma. Faqala ud'uhuma fahadara summa qala lahu ud'u ar-ra'iyata kullaha ra'iyah ud'u ar-ra'iyata kullaha fada'ahum fajtama'u kulluhum. Nah, kemudian di sini mulai prosesnya. Kemudian si syekh tadi itu bertanya, "Wahai raja, apakah Anda punya anak?" Ya. Kemudian raja tadi menjawab, "Yang saya punya itu hanya ayah serta istri. Saya nggak punya yang lain." Nah, kemudian syekh tadi mengatakan, "Kalau begitu tolong panggil mereka berdua." Nah, kemudian mereka berdua datang, ayahnya raja dan istrinya raja. Nah, kemudian si syekh tadi juga berkata, "Wahai raja, tolong panggil semua rakyat Anda." Nah, kemudian semua rakyatnya itu dipanggil dan mereka itu berkumpul. Nah, kemudian mulai ke prosesnya. Fa akhadha asy-syaikhu ihda qawaimihi al-arba'i faqala la ilaha illallah fataharaka al-udwu alladhi akhadahu asy-syaikhu. Nah, kemudian syekh tadi itu mulai memegang salah satu dari kakinya kuda dan dia mengatakan la ilaha illallah. Kemudian kaki yang dipegang oleh syekh tadi itu bergerak. Faqala lil maliki mur abaka wa mra'ataka ayyakhuda kullu wahidin udwan wa ta'khudu anta aidon udwan minhu fa akhadu salasata arjulil birdauni faqala asy-syaikhu ayyuhal maliku qul la ilaha illallah faqala la ilaha illallah fataharraka al-udwu alladzi kana fi yadihi. Kemudian syekh tadi itu berkata kepada raja, "Wahai raja, perintahkan ayah Anda dan istri Anda untuk memegang masing-masing satu anggota. Begitu juga Anda." Nah, kemudian mereka bertiga itu memegang 3 kaki dari kuda yang tersisa tadi, karena yang satu tadi dipegang oleh Nauf tadi ya. Kemudian syekh tadi itu mengatakan, "Wahai raja, katakan la ilaha illallah." Kemudian raja tadi mengucapkan la ilaha illallah, maka kaki yang dipegang oleh raja tadi itu mulai bergerak. Ya. Wa qala li abihi kul anta aidon faqala fataharaka al-udwu alladhi fi yadihi. Summa qala limraatihi, bukan li imraatihi, limraatihi hamzah wasong ya. Quli anti aidon faqalat fataharaka al-udwu alladhi kana fi yadiha wa baqiya jasaduhu faqala asy-syaikhu mur qaumaka ayyaqulu jami'an faqulu la ilaha illallah faqama al-birdaunu biidnillahi ta'ala wa nafadha nasiyatahu fata'ajabu min dalika wa aslamu jami'an. Sampai mana tadi saya terjemahnya. Nah, kemudian si syekh tadi itu berkata kepada ayahnya raja, ya, Anda juga mengatakan la ilaha illallah, ya. Kemudian ayahnya raja mengatakan la ilaha illallah, maka kaki yang dipegang oleh ayahnya raja itu menjadi bergerak.
Kemudian Syekh tadi juga mengatakan kepada istrinya raja atau kepada ratu ya, ratu Anda juga mengatakan la ilaha illallah. Maka ratu tadi mengatakan la ilaha illallah, maka kaki kuda yang dipegang oleh ratu juga bergerak. Nah, kemudian tinggal badannya kuda yang belum bergerak. Kemudian Syekh tadi mengatakan, wahai raja, perintahkan kaum Anda untuk semuanya mengatakan la ilaha illallah. Maka semua rakyatnya mengatakan la ilaha illallah. Maka kuda tadi itu berdiri dengan izinnya Allah, dan kuda tadi itu mengibat-ibatkan jamburnya, jambul yang ada di kepalanya ya. Maka semuanya di situ yang hadir di situ itu kagum dengan peristiwa tersebut, dan mereka semua masuk Islam. Subhanallah. Nah, dari sini yang bisa kita pelajari, antara hadis dengan kisahnya itu memang kayak nggak ada hubungannya ya. Hadisnya tadi kan menjelaskan tentang surat Al-Fatihah, ayat kursi, kemudian surat Al-Imran, tidak ada kaitannya dengan la ilaha illallah. Tapi sebenarnya antara surat Al-Fatihah dan yang lainnya tadi dengan la ilaha illallah, ini kan sama-sama ada kalimat Allah di dalamnya, ya kan? Nah, dan kalimat Allah yang diucapkan oleh seseorang itu pasti ada dampaknya. Cuman tadi yang dikisahkan itu dampaknya itu bisa menghidupkan makhluk yang sudah meninggal dunia. Ya. Tapi untuk konteks zaman sekarang, untuk menghidupkan mayit atau makhluk yang sudah meninggal dunia itu kayaknya sudah nggak populer. Jadi itu. Jadi intinya apapun yang dibaca, kalimat thayyibah, ayat Quran, dan kalimat-kalimat yang ada unsur Allahnya, itu pasti akan memberikan efek atau dampak yang positif ya, entah itu yang dirasakan oleh si pembaca atau yang dibacakan. Jadi itu kurang lebihnya, semoga ini bermanfaat, dan kita akan ketemu lagi di hadis berikutnya, hadis yang ke-37. Ini sedikit ya, cuma satu halaman. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.